Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran geografi bersama Ibu Siti Syara. Kali ini kita akan membahas tentang proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kelanjutan dari dinamika litosfer kemarin. Nah, tektonisme adalah proses gerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan sehingga berbentuk tinggi, rendah, atau relief pada permukaan bumi. Tektonisme dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan epirogenetik dan orogenetik. Penjelasannya sebagai berikut. Gerakan epirogenetik yaitu gerak pembentuk kontinen atau benua, adalah gerakan yang turun naiknya lapisan kulit bumi dalam waktu lambat dan meliputi daerah yang luas. Gerak ini terbagi atas dua macam, yaitu sebagai berikut. Epirogenetik positif, gerak penurunan suatu daratan sehingga permukaan air laut seolah-olah naik. Misalnya, turunnya Kepulauan Maluku Barat Daya sampai Kepulauan Banda dan pantai Skandinavia. Selain itu, turunnya lembah sungai Hudson di Amerika Serikat yang dapat dilihat dengan jarak yang jauh kurang lebih 1.700 meter. Dan turunnya lembah sungai Kongo sampai 2.000 meter di bawah permukaan air laut. Nah, ini adalah gambaran epirogenetik positif. Jadi, daratan turun. Ya, ini awalnya seperti ini normal. Nah, lalu terjadilah sebuah gerakan. Di sini terlihat daratan itu menurun dan air laut seolah-olah menjadi naik. Nah, bisa dilihat ya dari sini. Lalu yang kedua, epirogenetik negatif. Gerak naiknya suatu daratan sehingga permukaan air laut turun. Misalnya, naiknya Pulau Timor dan Pulau Buton, naiknya daratan tinggi Colorado di Amerika, dan naiknya Pulau Simalue bagian utara saat gempa di Aceh pada bulan Desember 2014. Nah, ini gambarannya. Daratan naik, permukaan laut seolah-olah turun. Di gambar pertama semuanya normal. Lalu di sini daratan ini naik, jadi seolah-olah air laut itu turun atau surut. Ya, bisa dilihat. Lalu ada gerak orogenetik. Gerak kulit bumi yang cepat dengan wilayah lebih sempit. Hal ini menghasilkan lipatan patahan. Jadi wilayahnya sempit. Udah gitu waktunya cepat. Nah, lipatan yang pertama ada fault lipatan terjadi akibat adanya tekanan horizontal dan tekanan vertikal. Bagian yang turun dinamakan sinklinal dan yang terangkat dinamakan antiklinal. Jika berbentuk, beberapa puncak lipatan tersebut antiklonorium dan beberapa lembah lipatan disebut sinklonorium. Nah, ini macam-macam kulit bumi. Tadi ada lipatan ya. Orogenetik ini lipatan, kalau epirogenetik itu patahan. Nih, macam-macam lipatan kulit bumi. Ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, dan lipatan rebah. Lalu ada patahan atau sesar fault. Terjadi karena tenaga horizontal atau tenaga vertikal pada kulit bumi yang tidak elastis. Kalau yang lipatan tadi elastis ya, jadi sehingga membentuk lekukan. Kalau patahan ini berbentuk karena tidak elastis. Lalu patahan terdiri dari graben atau sleng dan bagian yang menonjol disebut horst. Contoh patahan adalah sistem patahan di Bukit Barisan mulai dari Sumatera Utara sampai ke Teluk Semongko di Sumatera Selatan. Nah, ini adalah gambarannya. Di sini ada gambaran sesar yaitu patahan. Horst itu bagian atas, graben itu bagian bawah. Nah, lalu ada pengaruh tektonis terhadap kehidupan. Pengaruh tektonisme berupa patahan, pergeseran, lipatan kulit bumi, dan memberikan beberapa dampak positif dan negatif. Diantaranya adalah yang pertama, ada dampak positif yaitu naiknya barang tambang ke permukaan bumi dan terbukanya barang tambang seperti batu bara, biji besi, tembaga, marmer, bauksit, emas, dan perak. Dampak negatifnya yaitu dapat merusak permukaan bumi seperti jalan, jembatan, waduk, rumah, dan bangunan lainnya. Terima kasih, sekian dari penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugas selanjutnya ada di GCR ya.